Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membuat udang goreng crispy. Ini tuh enak banget, renyah, kering, kriuk dan juga gurih ya teman-teman. Nah ini tuh juga tahan lama, apalagi kita simpan di dalam kulkas. Nah sebentar lagi kan bulan puasa ya teman-teman, ini cocok banget ya untuk lauk sahur saat kita kesiangan. Jadi kita bisa stok ya teman-teman untuk jaga-jaga saja. Nah di sini udah aku siapkan 500 gram udang kecil, lalu aku marinasi dengan 2 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh Royco rasa ayam atau kaldu bubuk sesuai selera ya. Terus di sini aku juga tambahkan 2 sendok makan cuka, lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Nah kemudian kita diamkan sekitar 15 menit biar bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oh ya, di sini aku udangnya tuh agak besaran ya teman-teman, kalau ada lebih kecil tuh lebih bagus ya, jadi nanti keringnya itu lebih cepat. Nah kalau sudah ini aku sisihkan dulu ya, sambil nungguin udangnya dimarinasi. Di sini aku mau siapkan tepungnya. Di sini aku pakai 200 gram tepung kanji atau tepung sagu, terus aku pakai 30 gram tepung beras. Nah ini kita campurkan ya teman-teman, aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah kalau sudah kita sisihkan. Nah ini sekitar 15 menit kemudian ya teman-teman udangnya setelah kita marinasi. Nah sekarang kita ke tahap selanjutnya ya. Ini tuh udangnya sebelum kita masukkan ke dalam tepung, ini diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Jadi yang bagian atas kering itu biar basah ya. Nah di sini aku ambil setengahnya aja udangnya, lalu aku masukkan ke dalam tepung dan baluri dengan tepung ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sendok garpu ya, biar tangan kita tuh nggak kecocok udangnya, soalnya ini udangnya kan tajam ya teman-teman bagian kepalanya. Nah kemudian kalau sudah tercampur antara udang dengan tepungnya, di sini kita ayak dulu ya teman-teman sebelum digoreng. Jadi biar tepungnya itu nggak ngikut ke goreng ya, dan hasilnya juga lebih bagus ya teman-teman, lebih kriuk. Nah lalu di sini juga udah aku siapkan wajan, lalu kasih minyak secukupnya ya, tergantung kita gorengnya. Kalau banyak, minyaknya juga harus lumayan banyak ya teman-teman. Kalau minyak sedikit ya harus sedikit-sedikit gorengnya. Nah di sini aku mau tes dulu ini udah panas apa belum. Nah setelah panas kita cemplungkan udangnya ya. Oh ya teman-teman, di sini apinya aku pakai api besar ya. Waktu aku masukin udangnya ini aku pakai api besar sekitar 5 menit. Kita goreng dulu udangnya sampai kokoh, jangan dibalik-balik dulu ya teman-teman. Nah ini tepungnya setelah pakai kita kan merintil itu ya teman, bergerindil itu dibuang ya, jangan dipakai lagi. Nah ini setelah 5 menit aku baru aduk ya teman-teman, jadi udah kokoh dan pastinya nggak rusak ya bagian terigunya. Biasanya kan kalau kita masih basah kita aduk-aduk itu akan rusak ya teman-teman. Nah kalau sudah kokoh kayak gini nih, apinya aku kecilin ya teman-teman, biar nanti matangnya itu merata dan nggak gosong. Nah pokoknya kalau pakai udangnya agak kecilan itu lebih cepat ya teman-teman. Kemudian kita goreng sampai matang ya. Nah untuk melihat matang apa belum itu biasanya tuh kita tandain dengan minyaknya ya teman-teman. Nah kalau minyaknya udah tenang itu berarti udah nggak ada airnya ya, sudah tidak mengandung air, berarti itu sudah matang teman-teman. Nah kalau sudah matang lalu kita angkat aja ya dan sisihkan atau kita tiriskan. Nah ini aku angkat lalu tiriskan, kemudian goreng sisanya sampai selesai ya teman-teman. Nah di sini waktunya aku skip aja ya durasinya biar cepet. Di sini tuh aku udah selesai goreng semuanya ya teman-teman. Udang goreng crispy ini selain cocok buat makan, ini juga enak banget teman-teman digadoin. Ini sama anak aku tuh digadoin ya, dicemilin kayak gitu. Nah ini hasilnya ya teman-teman, setelah aku goreng semuanya ini jadi banyak.
hasilnya itu renyah gurih. Nah, biar tahan lama, teman-teman bisa masukkan ke dalam toples kedap udara ya, atau masukkan ke dalam kulkas, itu lebih lama awetnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku lupa, ini kalau teman-teman nggak ada baking powder, nggak pakai baking powder juga tetap kriuk ya teman-teman, soalnya kita pakai tepung sagu dan juga tepung beras, itu akan tetap kriuk meskipun nggak pakai baking powder ya. Oke teman-teman, kira-kira cukup sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat mencoba teman-teman.